dan berbahagia. Karena kalau kita dekat dengan majelis, berarti langkah kita menuju surga semakin dekat. Tetapi yang tidak merasa bergembira dengan kehadiran majelis-majelis seperti ini, maka penyakitnya hanya satu di dalam hatinya, yaitu hubbud dunya. Masih banyak cinta dunia. Mudah-mudahan antum yang hadir semua, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Majlis Darul Farah. Amin ya rabbal. Hadirin, tadi sahibul majlis bilang 10:30 akan ditutup. Jadi insya Allah saya akan sampaikan satu hal saja. Ada pertanyaan begini, kalau memang maulid itu betul, kenapa di Masjidil Haram tidak ada maulid? Kalau memang maulid itu dibolehkan, kenapa di Masjid Nabawi tidak ada maulid? Sekarang saya tanya, di Masjidil Haram ada maulid atau tidak? Coba jawab. Ada maulid atau tidak? Ada maulid atau tidak? Tidak ada. Di Masjid Nabawi ada maulid atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada. Nah sekarang kenapa di Indonesia ada maulid? Kenapa di Mesir, di Libya, di Syria, di Tunis, di Imarat ada maulid Nabi besar Muhammad SAW? Di tempat lahirnya Nabi tidak ada. Di tempat makamnya Nabi tidak ada. Nah ini hadirin, pertanyaan seperti ini sengaja dilontarkan untuk menggoyahkan keyakinan para pecinta maulid. Karena itu saya pandang perlu dalam kesempatan malam hari ini fokus ceramah saya. Hadirin, kita tanya lagi orang itu, apa betul di Mekah dan di Madinah tidak pernah ada maulid? Nah begitu. Tadi kan dia tanya, kenapa di Masjidil Haram nggak ada maulid, di Masjid Nabawi nggak ada maulid? Berarti maulid nggak betul, kan begitu ya? Kita tanya lagi sekarang, apa betul di Mekah dan Madinah nggak pernah ada maulid? Nah sekarang mari sama-sama kita buktikan pakai fakta, bukti sejarah. Saya akan sampaikan hadirin sekalian. Yang pertama, kita ambil dari sebuah kitab yang bernama Bayan Al-Maulid An-Nabawi Asy-Syarif yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Di situ dikatakan, apa beliau tuliskan dalam catatan sejarahnya? Beliau hidup pada abad ke-7 Hijriah. Ini jadi bekal antum para pecinta maulid, jangan lupa. Beliau mengatakan, la zala ahlul haramain wa Misr wal Yaman wa sairu biladil Arab min al-Masyriq wal Maghrib yahtafiluna biqudumi hilal Rabi'il Awwal wa yafrahuna bil maulidin nabawi syarif wa yahtammuna ihtimaman balighan ala al-qira'ati was-sima' li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, coba dengarkan apa yang disampaikan di dalam kitab Bayanul Maulidin Nabawi Syarif. Penulisnya mengatakan begini, beliau hidup di abad ke-6, kemudian menjelang abad ke-7 Hijriah. Ini laporan pandangan mata, jadi fakta sejarah. Menjawab apakah memang tidak pernah di Mekah dan Madinah itu ada maulid, dijawab oleh beliau dengan tuntas dan lugas. Beliau mengatakan, penduduk Haramain, Haramain itu mana? Mekah dan Madinah. Penduduk Mekah dan Madinah, penduduk Mesir, penduduk Yaman, penduduk Irak, penduduk seluruh negeri-negeri Arab dari timur sampai barat. Apa yang mereka lakukan? Kalau sudah datang bulan Rabiul Awal, mereka memperingatinya dengan sangat meriah. Dan mereka sangat bergembira kalau sudah datang tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka betul-betul memperhatikan untuk mendengarkan dan membaca riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berdasarkan fakta sejarah ini, sebetulnya yang acara inti itu ya yang dibaca tim hadrah ini. Acara inti maulid itu sebetulnya pembacaan riwayat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada peringatan maulid yang ceramahnya 8, nggak ada pembacaan maulid, itu maulid bukan? Maulid bukan?
Bukan. Kalau acara maulid harus ada pembacaan riwayat maulid Nabi Muhammad SAW. Karena dalam kitab itu dikatakan acara intinya itu. Cuma karena di Indonesia ini nggak semua paham apa yang dibaca, maka kemudian ditambah dengan satu kebaikan yang luar biasa, yaitu dengan ceramah-ceramah, supaya lebih memahami dan menghayati lagi. Kira-kira sampai sini sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Berarti kalau begitu di Mekah, di Madinah pernah ada maulid nggak? Pernah ada maulid nggak? Banyak kitab-kitab lainnya, diantaranya Tuhfatun Nazar, Bi Ghara'ibil Amsar wa Ajaibil Asfar, yang ditulis oleh Ibnu Battutah. Beliau seorang petualang berkeliling dunia. Beliau mengatakan kalau udah Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, semua al-amakin al-muqaddasah itu dibuka. Tempat-tempat suci bersejarah dibuka. Dibuka pintu Ka'bah, dibuka kubur Nabi, dibuka. Jadi kalau dulu bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuka hadirin sekalian. Kenapa dibuka tempat suci? Karena keistimewaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab yang lain yang dikarang oleh Mulla Ali Al-Qari, Al-Mawridur Rawi fi Bayanil Maulidin Nabawi Syarif, beliau mengatakan, jadi kalau sudah tanggal 12 Rabiul Awal di Masjidil Haram, ba'da salatil maghrib, setelah salat apa? Salat maghrib. Ingat nih, ba'da salatil maghrib itu qadil qudah, imam-imam mazhab, pimpinan-pimpinan mazhab yang 4 fikih Ahlussunnah wal Jamaah, itu mengajak jamaah Masjidil Haram keluar Masjidil Haram ba'da salatil maghrib jamaatan. Setelah salat maghrib berjamaah keluar mereka semua. Kemana? Hadirin, ke tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang sekarang itu perpustakaan katanya, disembunyikan, disebutnya perpustakaan, padahal itu tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di situ berkumpul hadirin sekalian, berkumpul qadil qudah, hakim-hakim dari mazhab yang 4, mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali kumpul. Kemudian jamaah dari Masjidil Haram semua tumpah ruah mengelilingi tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu apa acaranya? Sama dengan acara kita. Ada pembacaan riwayat maulid dan ada ceramahnya. Nah, saya kira ini cukup sebagai bekal kita sebagai pencinta maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang tanya, kalau maulid Nabi itu memang benar, kenapa di Masjidil Haram nggak ada? Kenapa di Masjid Nabawi nggak ada? Berarti maulid nggak benar. Itu pertanyaan begitu, kita jawab nggak nih? Jawab nggak? Bisa nggak jawabnya? Bisa nggak? Gimana jawabnya? Hah? Kata siapa nggak pernah ada di Masjidil Haram? Kata siapa nggak pernah ada di Masjid Nabawi? Ada. Coba dalilnya. Ntar saya tanya dulu sama Kak Izena. Soalnya lupa ya. Tapi yang penting kita tahu bahwa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi pernah ada maulid Nabi. Hadirin sekalian, sebagai penutup saya ingin ceritakan sedikit apa yang terjadi sekarang. Kapan maulid mulai hilang? Hadirin, selama 11 abad Mekah dan Madinah meriah mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Baru pada tahun 1925 ketika berdiri Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Arab Saudi, baru dilarang peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Berarti sejak 1925 dilarang maulid di kerajaan Arab Saudi. Lalu kemudian hadirin, secara bertahap 95% peninggalan daripada masa Rasulullah di Makkah sudah dihancurkan. Rumah Sayyidah Khadijah saat ini berubah jadi toilet yang jumlahnya 1.400 toilet. Rumah Sayyidah Khadijah berarti rumah Rasulullah, berarti tempat lahirnya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anhum wa ardahum ajma'in. Kemudian kalau antum sekarang lihat ada jam yang tinggi yang besar, hadirin sekalian, harga daripada jam tinggi bangunan yang mewah itu harganya adalah penghancuran 400 situs bersejarah dari masa Rasulullah SAW. Ini fakta sejarah. Di Ma'la, di Baqi', kuburan waktu itu nggak rata kayak sekarang hadirin sekalian.
Yang sudah pernah haji dan umrah, pernah ngelihat ke Baqi dan ke Ma'la. Yang belum saya doain bisa berangkat umrah dan haji. Amin. Itu nggak rata Ma'la dan Baqi, ada adrihah namanya. Adrihah itu apa? Bangunan-bangunan. Ini makam keluarga Nabi, ini makam istri Nabi, ini makam sahabat, ini makam fulan. Jelas adrihahnya. Bahkan di Ma'la ada adrihah yang besar khusus untuk Sayyidah Khadijah. Kemudian dihancurkan. Tapi hadirin sekalian, meskipun mereka menghancurkan, insya Allah cinta kita tidak berkurang kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terus hadir di majelis taklim. Karena antum istiqomah hadir di majelis taklim, itulah tanda antum betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.